Halo, perkenalkan nama saya Musa Francianus Benai. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi penyuluhan pertanian lahan kering Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Spesialisasi bidang saya berkaitan dengan penyuluhan pertanian. Saat ini saya mengajar mata kuliah bidang penyuluhan pertanian. Saat ini saya ingin menjelaskan teknik pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan tentang teknik pengajaran ini, saya ingin mendeskripsikan tentang luaran yang diharapkan dan metode yang digunakan dalam mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian, di mana mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian dalam kurikulum program studi penyuluhan pertanian merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1, di mana diharapkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan ilmu dasar-dasar penyuluhan pertanian. Sehingga diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menerapkan dan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa mampu menerapkan di lapangan bersama dengan petani dengan membawa informasi dan inovasi bagi petani tersebut, sehingga terjadi perubahan perilaku dari petani terhadap usaha taninya dia, dan diharapkan ada peningkatan produksi dan usaha taninya yang berdampak pada perubahan kesejahteraan dari petani tersebut. Capaian dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, pengertian, tugas, fungsi, dan peranan dari penyuluhan pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, ruang lingkup kegiatan penyuluhan, falsafah penyuluhan pertanian, dan prinsip-prinsip dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penerima manfaat, proses pembelajaran dalam kegiatan penyuluhan, proses adopsi dan difusi dari kegiatan penyuluhan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kelembagaan dan daerah penyuluh pertanian. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan masalah, strategi, dan pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia. Untuk mencapai kemampuan pembelajaran tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas di dalam 14 kali pertemuan dengan menggunakan pendekatan tatap muka di kelas dan juga menggunakan sistem online. Ada beberapa topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, mempelajari sejarah dan pengertian dari penyuluhan pertanian. Yang kedua, mempelajari tugas, fungsi, dan peran dari penyuluhan pertanian. Yang ketiga, mempelajari kedudukan dan ruang lingkup dari kegiatan penyuluhan pertanian. Yang keempat, mempelajari falsafah dan prinsip-prinsip dari kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kelima, mempelajari proses komunikasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang keenam, mempelajari proses adopsi dan difusi inovasi dari dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketujuh, mempelajari proses penerimaan manfaat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kedelapan, mempelajari proses pembelajaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kesembilan, mempelajari kelembagaan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kesepuluh, mempelajari kebijakan-kebijakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kesebelas, mempelajari wilayah kerja dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kedua belas, mempelajari kegiatan penyuluhan pertanian Indonesia di masa yang akan datang dengan menggunakan pendekatan digital. Nah, setelah kita mengetahui gambaran umum dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian, selanjutnya saya akan menyampaikan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nah, yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya melakukan perkuliahan? Yang pertama, saya menggunakan buku teks untuk menyampaikan materi perkuliahan di kelas seperti ini. Yang kedua, saya melakukan pembahasan dengan mahasiswa dengan menggunakan pendekatan case study.
atau menggunakan studi kasus di lapangan, di mana kami mencari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan berkaitan dengan penyuluhan pertanian, kemudian isu tersebut dibawa ke kelas, kemudian dibahas bersama, baik secara individu maupun dibahas secara kelompok, sehingga meningkatkan partisipasi dari mahasiswa tersebut. Yang kedua adalah metode interaction. Bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa? Ada dua cara yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan menggunakan metode WhatsApp Group, dan yang kedua menggunakan Google Classroom. Nah, kedua media bantu ini yang saya akan gunakan sehingga ada aktivitas dalam setiap hari dengan mahasiswa, mendiskusikan materi-materi, mendiskusikan permasalahan, sehingga mahasiswa mudah untuk membawa informasi tersebut di kelas untuk dibahas bersama. Yang ketiga adalah asesmen atau bagaimana saya menilai mahasiswa. Dalam penilaian mahasiswa kami sudah ada aturan di program studi sehingga penilaiannya seperti ini. Nah, proses penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa dari pertemuan pertama, sehingga mahasiswa sudah memahami proses penilaian dari kami dosen, sehingga mahasiswa bisa menyiapkan strategi pembelajarannya dari awal, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik daripada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses perkuliahan seperti pada video berikut ini. Oke, selamat sore adik-adik sekalian. Selamat berjumpa lagi. Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Mungkin tadi banyak kegiatan di kampus, tapi hari ini kita harus lanjutkan perkuliahannya yang kedua, sehingga perkuliahannya bisa jalan lebih cepat, sehingga Anda bisa mengikuti praktikum lebih cepat. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan sejarah penyuluhan pertanian. Hari ini kita akan memfokuskan pada tiga konsep, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengertian penyuluhan pertanian, tujuan penyuluhan pertanian, dan fungsi penyuluhan pertanian. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sejarah penyuluhan pertanian, di mana sejarah penyuluhan pertanian itu dibangun dari tahun 1910, di mana tahun 1910 saja sudah ada dinas penyuluhan pertanian. Biasa mereka sebut dengan metode olive flag atau tetesan minyak. Namun dengan perkembangan zaman dan terjadi penjajahan dari Jepang, maka kegiatan penyuluhan itu tidak berjalan dengan efektif. Maka tahun 1947 itu hadir kembali kegiatan penyuluhan pertanian itu dengan nama BPMD atau Balai Pendidikan Masyarakat Desa. Dan di tahun 1962 IPB mempunyai program yang dikembangkan, yaitu namanya BIMAS, yaitu bimbingan masyarakat, dan dilanjutkan tahun 1986 dengan terbitnya peraturan dari Mentan dan Mendagri, di mana kegiatan penyuluhan itu berada di BPP, Balai Penyuluhan Kecamatan. Nah, setelah itu di tahun 91 dan seterusnya itu ada pengembalian dari penyuluh yang ada di BPP, dikembangkan ke home base-nya tidak lagi di kecamatan tapi sudah berada di desa. Sementara di kecamatan itu hanya ada koordinator PPL, penyuluh pertanian lapangan. Dan puncaknya itu di tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Itu berkaitan dengan sejarah penyuluhan pertanian, sehingga hari ini kita lebih mendalami lagi tentang pengertian penyuluhan pertanian, tujuan penyuluhan pertanian, dan fungsi penyuluhan pertanian itu sendiri. Ada yang tahu apa itu penyuluhan pertanian, adik-adik?
Siapa Saya, yang Pak. ditunjuk? Ya, silakan. Nah, perkenalkan, nama saya Octavianus Jacob Giri dari kelas B, jurusan MPLK dengan program studi PPLK. Ya, silakan. Penyuluh itu merupakan ini seseorang yang menyebarkan tentang pertanian kepada masyarakat luas. Bagaimana cara mereka mengelola, mengembangkan, dan menjual kembali hasil-hasil pertanian tersebut kepada supplier, begitu Pak. Oke, ada yang lain? Siapa yang ingin tambahkan? Kemarin Pak ada bicara singkat kan, jadi Pak yakin adik-adik waktu memilih program studi ini sudah ada definisi sedikit berkaitan dengan apa itu penyuluhan pertanian. Sehingga harapan Pak Anda bisa menjawab, walaupun sedikit juga tidak apa-apa. Pak, saya tahu penyuluh ini seperti ini Pak, yang saya lihat di lapangan seperti ini Pak. Ayo, siapa? Siapa yang orang tuanya penyuluh? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Angelina Ina Bangaratumakin dari kelas B. Saya akan menjelaskan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oke, mantap. Itu sangat jelas ya berkaitan dengan pengertian di kegiatan penyuluhan pertanian itu lebih komplit. Ujungnya itu adalah kesejahteraan petani. Jadi adik-adik ini merupakan masuk dalam bidang penyuluh, minatnya penyuluh itu memiliki tugas yang mulia ya. Kita tugasnya sangat mulia karena tujuan kita itu adalah mensejahterakan petani. Ya. Oke. Tolong di unmute ya. Oke. Untuk kita lebih luas lagi, maka kita perlu mengetahui makna penyuluh pertanian itu ya. Jadi kita ingin jelaskan berkaitan dengan makna penyuluh pertanian di beberapa daerah. Yang pertama itu misalnya di Amerika. Di Amerika itu mendefinisikan atau memaknai penyuluh sebagai mengajar. Jadi dulunya itu kegiatan penyuluh pertanian merupakan kebijakan pemerintah Amerika di mana melihat banyak permasalahan yang terjadi di petani sehingga pemerintah Amerika mengambil satu kebijakan meminta perguruan tinggi untuk mengajar melatih petani. Sehingga di sana itu berkembang namanya mengajar. Jadi kalau di Amerika itu disebut dengan mengajar, kalau di Belanda disebut dengan penerangan jalan. Jadi fungsi penerangan jalan ini adalah menerangkan, memberi terang kepada petani berkaitan dengan masalah-masalah yang petani hadapi. Jadi tugas penyuluh adalah menerangkan mereka sehingga mereka bisa paham berkaitan dengan persoalan yang mereka hadapi, berkaitan dengan usaha tani ya, khususnya berkaitan dengan usaha tani. Jadi fungsi penyuluh itu menerangkan atau menerangi mereka berkaitan dengan usaha tani mereka, sehingga mereka ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan mereka mau berubah kegiatan usaha taninya ke arah penggunaan inovasi, teknologi, sehingga ada peningkatan produksi dari usaha taninya. Dan di Malaysia itu disebut dengan pengembangan.
Kalau di Inggris disebut dengan penyuluh, khususnya itu untuk peningkatan pengetahuan atau wawasan. Sementara di Jerman disebut dengan beratung atau nasihat atau memberikan petunjuk. Kalau di Prancis itu mereka sebut dengan vulgarization atau menyederhanakan, di mana dalam kegiatan penyuluhan itu ada 3 komponen, ada petani, ada penyuluh, dan peneliti. Jadi ketiga komponen ini saling berhubungan, saling ada hubungan, di mana kalau petani ada masalah, penyuluh diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah menemukan masalah itu, penyuluh menyampaikannya ke peneliti, melakukan konsultasi dengan peneliti. Setelah itu peneliti melakukan penelitian atau riset yang berguna untuk memberikan solusi kepada petani. Dan fungsi penyuluh itu adalah menyederhanakan bahasa peneliti. Itu dulu seperti itu. Jadi penyuluh berfungsi untuk menyederhanakan bahasa ilmiah dari peneliti yang mudah diterima oleh petani. Nah, itu pandangan dari Prancis seperti itu. Kalau di Austria disebut dengan Forderung atau mengiring seseorang untuk mengetahui arah yang diinginkan. Jadi fungsi penyuluh itu, makna penyuluh itu untuk mengiringi atau mengarahkan petani sesuai dengan usaha taninya dia. Jadi kalau ada masalah, misalnya petani menemukan masalah pupuk, berarti penyuluh berfungsi mengarahkan petani sampai menemukan solusi berkaitan dengan pupuk. Nah, itu fungsi dari penyuluh di Austria. Terus di Korea itu disebut dengan bimbingan pedesaan. Kalau di Spanyol disebut dengan capacitation atau meningkatkan kemampuan petani melalui pelatihan. Jadi kegiatan penyuluh itu untuk meningkatkan kapasitas petani itu menjadi lebih baik, di mana dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Kalau di Indonesia itu disebut dengan penyuluhan atau dimaknai dengan obor. Nah, kita tahu bersama obor itu kan fungsinya menerangi apa? Obor itu fungsinya menerangi apa? Kegelapan. Ya. Kegelapan. Fungsi penyuluh di sini adalah menerangi kegelapan. Berkaitan kegelapan ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang petani hadapi. Misalnya kurang pupuk. Nah, penyuluh berfungsi untuk menerangi berkaitan dengan masalah pupuk itu, sehingga petani mendapatkan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan masalah pupuk itu, sehingga petani menerapkan dengan baik dan pada ujungnya ada peningkatan usaha tani. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa itu pengertian penyuluh. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah katakan, dan ini merupakan definisi yang umum dan setiap penyuluh harus menerapkan ke arah ini ya. Nah, pada tahun 2002, Departemen Pertanian ini telah merilis pengertian umum dari penyuluh pertanian itu, yaitu proses pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui pendidikan non-formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Jadi dalam kegiatan ini yang memiliki daya berfungsi untuk menolong yang belum berdaya. Nah, itu kuncinya seperti itu, sehingga ada peningkatan pendapatan dan pada ujungnya adalah ada peningkatan kesejahteraan. Jadi pendidikan penyuluh pertanian itu merupakan proses pemberdayaan untuk pelaku utama dan pelaku usaha, khususnya petani maupun pelaku agribisnis, sehingga ada peningkatan ekonomi, sosial maupun politik yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan dan khususnya peningkatan kesejahteraan. Jadi kunci pembangunan atau kunci kegiatan penyuluhan di Indonesia itu ujungnya itu pada
ada peningkatan kesejahteraan. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan itu merilis bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran, dimulai dengan pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri mereka dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, tadi hanya berkaitan sampai pada kesejahteraan, tapi pada undang-undang ini lebih mengarah lagi, bukan hanya kesejahteraan saja, tapi harus memastikan bahwa lingkungan itu perlu dijaga, sehingga kegiatan penyuluhan itu untuk meningkatkan produksi meningkatkan kesejahteraan, dan ujung-ujungnya harus ada pelestarian lingkungan, sehingga kegiatan penyuluhan pertanian itu perlu mengarahkan petani sehingga menggunakan pertanian yang ramah lingkungan. Jadi kalau ada kegiatan pertanian yang ujung-ujungnya merusak lingkungan, itu perlu dilakukan penyuluhan sehingga petani paham dan berubah perilaku. Karena tugas penyuluh itu bukan hanya produksi saja yang tinggi, tapi harus sampai pada lingkungan yang lestari, ya, itu di situ. Nah, ini digunakan bukan hanya untuk pertanian saja, bukan untuk penyuluh pertanian saja, tapi digunakan untuk penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan. Nah, kalau pertanian itu di dalamnya ada pertanian, peternakan. Jadi kalau adik-adik nanti ke depan jadi penyuluh, ada formasi penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, itu bisa adik masuk ke situ. Tapi bisa juga adik bukan hanya masuk penyuluh PNS saja, tapi ada penyuluh yang lain lagi. Nanti sebentar Pak akan jelaskan itu. Nah, yang berikut tadi yang Pak katakan bahwa yang kita rubah ini adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Siapa itu pelaku utama dan pelaku usaha? Pelaku utama itu adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, beserta keluarganya dia. Jadi bukan hanya petani atau peternak saja, tapi sampai pada keluarganya. Itu kita harus dampingi mereka. Sehingga karena kita tahu bersama bahwa kegiatan pertanian itu dilakukan bukan hanya petani itu saja, tapi keluarganya juga terlibat dalam kegiatan pertanian. Nah, tugas kita mulia ya membantu mereka sampai mereka paham soal kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu juga berkaitan dengan kehutanan, ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Jadi kalau ke depan adik-adik diminta jadi penyuluh peternakan, ya harus bersedia, karena tugas kita bukan hanya mengurus pertanian saja, tapi mengurus beberapa bidang yang ada yang berkaitan dengan pertanian. Nah, pelaku usaha itu siapa? Pelaku usaha itu di dalamnya itu ada misalnya kios pertanian, ada toko pertanian, ada toko mekanik pertanian, toko sarana dan prasarana pertanian, ya, saprotan itu. Nah, tugas kita itu mendampingi mereka juga sehingga ada terjadi kolaborasi antara bidang-bidang ini. Jadi misalnya kalau petani kurang pupuk, nah pupuk yang banyak di toko mana itu bisa Anda bicara dengan mereka sehingga mereka mau untuk ada kolaborasi dengan petani-petani Anda sehingga pupuk itu bisa mudah tersedia di lapangan, seperti itu. Nah, yang berikut itu ada beberapa kesimpulan dari pengertian penyuluh itu. Yang
Pak ambil ini adalah satu dari sekian banyak kesimpulan ya. Ini kesimpulannya adalah penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan luar sekolah. Jadi kita tahu bersama bahwa pendidikan ini ada formal, non formal, dan informal. Nah, kebanyakan pendidikan formal itu semua kegiatannya seperti ini. Kita belajar memiliki waktu, memiliki jadwal. Sementara kalau kegiatan non formal itu kegiatannya diatur sendiri ya. Kita mengaturnya dengan petani, kurikulumnya kita atur bersama dengan petani. Tempatnya juga teman-teman kita lanjutkan fungsi penyuluhan pertanian. Nah, fungsi penyuluhan pertanian itu ada 7 adik-adik semua. Yang pertama itu adanya perubahan pengetahuan. Jadi yang pertama fungsi penyuluh untuk merubah atau mau meningkatkan ini pengetahuan dari petani. Dengan pengetahuan petani berubah atau ada peningkatan, maka kita perlu juga untuk meningkatkan keterampilannya dia. Dengan pengetahuan yang bertambah, ada niat dari petani untuk meningkatkan keterampilannya dia. Dari peningkatan keterampilan ini akan berdampak pada sikapnya dia. Dan akan berdampak paling yang terakhir itu pada adanya peningkatan tindakan, dan pada ujungnya kalau petani mempraktikkan dan berhasil, maka akan mempengaruhi kepercayaan dirinya dia. Jadi saat kalau petani itu sudah percaya, maka dia akan mudah untuk menerapkan teknologi itu. Nah, oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka praktikum yang tadi sudah Pak sampaikan itu nanti ke depan seperti itu. Jadi nanti dengan Ibu Herlin dan juga Pak Fred berkaitan dengan hal itu. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, maka pertemuan kita sampai di sini ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan, terakhir dengan Pak minggu depan. Yang mereka budidayakan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Yang artinya bahwa tanaman padi itu diusahakan ketika hanya ada musim hujan, artinya sawah tadahan. Sedangkan untuk tanaman yang lainnya seperti sayuran itu mereka usahakan hanya. Dari sini berdasarkan secara umum kami pada tanggal 1 Juni kami 1 Juni 2023 bahwa kelompok kerja bersama adalah kelompok tani yang pada mulanya usaha dari kelompok taninya bernama Darul Rasa. Kelompok tani ini diberi nama kelompok tani Darul Rasa karena para kelompok tani ini lebih memberikan kepentingan kelompok tani dibandingkan yang kepentingan pribadi karena mereka memiliki nilai persaudaraan antara kelompok mereka. Kelompok tani sejahtera bersama dibangun pada tanggal 10 April 2016. Kelompok tani sejahtera bersama akan beri aplaus untuk kalian semua. Pengalaman apa yang kamu dapat hari ini? Apa? Yang pertama, disiplin. Tepat waktu.